Kalau menurut saya menjadi ketua OSIS itu harus sangat pintar. Pintar di sini baik konsep dengan pintar secara akademik saja. Namun pintar secara kepemimpinan, pintar mengambil keputusan, pintar menilai situasi, pintar menilai kondisi. Jadi kepintaran yang disebut sini bukan berarti pintar matematika, pintar fisika, pintar kimia, namun dia memiliki kepintaran memotivasi, memimpin, membuat konsep, sehingga dia memang pantas menjadi seorang pemimpin. Apa harapan Kakak untuk OSIS ke depan? Harapan saya untuk OSIS periode selanjutnya, saya harap mereka bisa melanjutkan segala program saya yang belum bisa tercapai di masa jabatan saya. Mereka bisa berkembang jauh lebih baik dari saya, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari masa jabatan saya, dan mereka memang siap sedia untuk menanggung hal tersebut, untuk menanggung beban tersebut. Saya harap mereka bisa menjadi seorang pemimpin nantinya. Contoh yang lebih dari Kakak itu misalnya kayak gimana? Contoh yang lebih dari saya, dia mampu menangani anggota yang tidak disiplin. Saya merupakan orang yang sangat, kalau dibilang tegas tidak, saya merupakan orang yang sangat tidak tegas menurut saya. Saya hanya orang yang pintar dalam menilai, memberikan konsep, memimpin, namun saya tidak tegas dalam menangani anggota yang kinerjanya kurang bagus. Jadi saya harap pemimpin berikutnya, ketua berikutnya mampu memberikan sebuah ketegasan kepada anggota-anggotanya, sehingga anggotanya tersebut dapat menghormati dirinya lebih dari menghormati saya. Pengalaman apa yang telah Kakak dapatkan selama menjadi ketua OSIS dan selama Kakak sekolah di sini? Pengalaman saya sebagai ketua OSIS itu sangat banyak, terutama baik itu senang maupun sedih sudah saya jalani, bersama ataupun sendiri sudah saya jalani di sebagai ketua OSIS. Bagi saya, pengalaman terbesar saya adalah saat mengadakan event-event besar di sekolah ini. Saat kita capek dalam bekerja, saat kita capek mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan tersebut, rasa capek itu terbayarkan dengan suksesnya acara tersebut. Jadi itulah pengalaman terbaik dan pengalaman yang sangat berbekas bagi saya di OSIS ini. Kalau di sekolah ini pengalaman saya banyak yang saya dapatkan. Sabar, dewasa, tumbuh sebagai seorang siswa yang kuat mental, tahan banting, panas, terik, hujan, tetap kuat, dilanda badai juga tetap kuat. Sebagai seorang siswa, saya tahu persaingan di SMA ini berat, jadi pengalaman saya membuat saya kuat dalam bersaing. Saya harus kuat dalam bersaing, baik itu secara akademik maupun non-akademik di sekolah ini. Pesan apa saja yang ingin Kakak sampaikan untuk adik kelas yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Untuk adik kelas yang ingin mencalonkan dirinya sebagai OSIS, pesan saya yang pertama, siapkan mental kalian. Hinaan pasti datang kepada kalian. Suatu saat nanti, saat kalian akan menerima jabatan ini, tuntutan yang besar akan turun kepada kalian. Kalian akan diberikan sebuah beban di punggung kalian, di bahu kalian, kalian akan diberikan beban di kepala kalian, sehingga mental kalian itu harus teruji. Senang, sedih, kalian harus kuat. Pesan saya yang kedua, jadilah seorang pemimpin yang cerdas dalam menilai. Jika tadi kalian bilang pintar saja belum cukup, cerdaslah dalam menilai sesuatu, dalam menilai segala kondisi, dalam menilai anggota kalian, karena di dalam nantinya saat kalian salah menilai seseorang dan mengambil orang yang salah di dalam keanggotaan OSIS, penyesalan pasti akan terjadi, dan kalian yang akan bekerja lebih keras daripada anggota kalian. Pesan saya yang ketiga, hormatilah guru-guru kalian saat kalian ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Restu dari guru itu penting. Bagi saya, restu dari guru itu restu dari orang tua. Saat kita ingin mengambil jalan ini, kita itu harus dekat dengan guru. Kita harus memang paham dengan guru, apa keinginan atasan. Karena sebagai ketua OSIS kita tidak boleh egois. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Yang terpenting adalah organisasi yang akan kalian pimpin nantinya.
Kalian akan memimpin lebih dari 600 orang yang hal tersebut saja sudah akan membuat kepala kalian meledak. Pesan saya yang terakhir sebagai kakak kelas kalian yang ingin mencalonkan bagi kalian yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, sabarlah, sabar, ikhlas, dan kuatkan lagi diri kalian, kuatkan lagi pembelajaran kalian, cari terus wawasan-wawasan, cari terus ilmu, update berita-berita terbaru, bagaimana cara mengembangkan suatu event atau suatu acara. Berpikirlah secara kreatif dan inovatif, jangan berpikir secara monoton dan hanya mengikuti arus turun-temurun, namun cobalah untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam memimpin suatu organisasi. Menurut Kakak, bagaimana sikap yang harus dilakukan supaya bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin yang baik? Sikap yang harus dilakukan, kalian itu harus punya suatu kebijaksanaan, arif dan bijaksana. Bagi saya, yang terpenting adalah bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, bijaksana dalam berbicara, bijaksana dalam menanggapi apa yang orang lain katakan. Mulutmu adalah harimaumu, jadi sebagai seorang pemimpin, jagalah mulutmu. Berbicaralah secara bijaksana, sampaikan apa yang sampaikan apa yang perlu disampaikan. Jangan melukai hati orang lain, jangan sampai menghancurkan sebuah persaudaraan. OSIS ini merupakan sebuah keluarga. Jika kalian salah dalam memimpin keluarga tersebut, hancurlah keluarga tersebut. Jadi kebijaksanaan itu penting dalam menjadi seorang pemimpin yang baik. Sekolah kita banyak nih Kak yang bilang bagus. Kalau menurut pendapat Kakak sendiri gimana? Di mata orang lain sekolah kita memang bagus, memang sangat bagus. Tapi kalau menurut saya sekolah ini sudah cukup bagus. Jadi ada beberapa pengurangan aspek. Setelah saya masuk ke sekolah ini, saya tahu bahwa hal yang paling mengecewakan dari sekolah ini adalah SDM, sumber daya manusia, atau lebih tepatnya siswanya. Banyak siswa yang terlalu sepele terhadap OSIS. Mereka menganggap OSIS hanya sebagai organisasi penyelenggara acara atau organisasi pekerja, bukan sesuatu yang harus dihargai dan dihormati. Bagi saya, seorang pemimpin itu memang harus dihormati dan dihargai. Itulah cara supaya sekolah ini bisa maju. Tapi tetap saja sekolah ini sebenarnya ada sekolah yang sangat bagus, yang cukup bagus, di mana gurunya profesional. Di balik kekurangannya, siswa-siswanya juga ada yang kreatif, inovatif, berprestasi di luar, di sana sini berprestasi. Dan itu cukup membanggakan bagi saya sendiri yang telah menjadi bagian dari keluarga SMA Negeri 1 Merbau. Apa visi dan misi kakak untuk kedepannya dan bagaimana kakak menjalankan visi dan misi tersebut? Visi dan misi saya kedepannya, visi saya sepertinya sudah cukup di bagian saya ingin menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang memiliki siswa yang paling menghargai dan menghormati, siswa yang memiliki moral dan adab. Untuk misi saya cukup sederhana saja, saya ingin untuk kedepannya diadakannya sebuah ekstrakurikuler tentang adab, pembelajaran tentang adab dan moral, serta pembelajaran tentang kepemimpinan, sehingga nantinya para siswa-siswi di sini memiliki akhlak yang baik, sopan santun yang terjamin, dan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Bagaimana tanggapan kakak tentang kenakalan remaja? Tentang kenakalan remaja, namanya saja sudah remaja, pasti sifatnya ada baik dan nakalnya. Namun saya harap kenakalan remaja ini bisa dikurangi. Mereka remaja bisa sadar bahwa suatu saat mereka akan menghadapi kehidupan dewasa, kehidupan yang akan menuntut kita untuk menjadi seseorang yang lebih mengerti tentang apa yang akan terjadi pada dunia. Dunia tidak berputar di bagian kesenangannya saja. Suatu saat kita akan menghadapi hal besar, hal yang akan menuntut kita untuk menjadi seseorang yang tabah, ikhlas, dan kuat.
Jadi saya harap tentang kenakalan remaja, hal ini bisa ditangani dengan baik. Terutama kita sebagai seorang siswa bisa sadar bahwa hidup bukan tentang menjadi seorang manusia yang ingin bersenang-senang, tapi hidup adalah tentang menjadi seorang manusia yang bijaksana, yang suatu saat akan memilih ingin masuk ke jalan yang mana. Setelah tamat ini, rencana kakak ingin melanjut kemana? Atau apa sih rencana kakak buat ke depannya? Setelah tamat ini saya sudah memprediksi, saya ingin merencanakan bahwa saya itu ingin masuk ke sekolah kedinasan IPDN. Rencana saya ingin masuk ke sekolah kedinasan tersebut adalah karena selain sekolahnya gratis, saya ingin meringankan beban orang tua saya agar nantinya pengeluaran di biaya kuliah itu tidak besar. Dan selain itu, jika saya tidak lulus, saya sudah mempersiapkan backup rencana atau rencana kedua. Saya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, baik itu di UISU, USU, UINSU. Dan jika saya masuk di UINSU, saya akan mengambil jurusan dakwah. Namun jika saya masuk ke USU ataupun PTN lainnya, saya ingin masuk ke jurusan kehutanan. Menurut kakak apa aja sih tentang kita sebagai siswa dalam meraih masa depan? Sebagai seorang siswa yang ingin meraih masa depan, sekarang saya sedang berada di fase tersebut. Fase di mana kalian sebagai seorang siswa harus mengikhlaskan beberapa hal. Sebagai seorang siswa, kita mungkin akan, terutama kelas 10 dan 11, kita akan disuguhkan oleh kesenangan-kesenangan saat berada di sekolah, saat bersama teman-teman, kesenangan-kesenangan saat hidup. Kita disuguhkan oleh berbagai macam kemajuan teknologi yang menyebabkan kita terlena oleh dunia ini. Namun, cobalah untuk membuka pikiran kalian, membuka akal sehat kalian, bahwa jika ingin meraih mimpi, harus ada pengorbanan dari diri kalian. Kehidupan akan terasa sangat singkat sekarang. Kalian harus punya bekal di masa depan untuk meraih mimpi kalian. Pekerjaan, lapangan pekerjaan sekarang tidak seluas dulu, pesaing di mana-mana, dan Indonesia atau negara kita tercinta ini sedang menuju ke fase di mana kita dapat bonus demografi. Kita akan mendapatkan kelebihan sumber daya manusia atau Indonesia emas. Jadi kalian akan bersaing dengan saya suatu saat nanti. Kita akan bertemu di lapangan pekerjaan dalam sebagai dua orang manusia yang akan siap bersaing menggapai mimpi kita masing-masing. Saya harap persiapkan diri kalian untuk pelajaran. Kalian cukup kuasai beberapa mata pelajaran, 1 atau 2 mata pelajaran saja cukup. Asal kalian memang mendalami mata pelajaran tersebut. Jangan menjadikan diri kalian sebagai robot yang ingin segalanya itu sempurna. Saya pernah di fase kalian ingin segala sesuatunya sempurna, nilai bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia, PKN, agama, semuanya ingin sempurna. Namun setelah itu saya sadar, sekarang saya tidak memiliki basic apapun. Saya tidak memiliki kelebihan di satu hal saja. Cobalah temukan hobi kalian, temukan bakat kalian, latih bakat tersebut. Cobalah untuk mengaplikasikannya di kehidupan kalian sendiri. Jangan pendam bakat kalian. Cobalah keluarkan bakat tersebut. Prestasi apa sih yang berhasil Kakak raih selama sekolah itu? Prestasi yang pernah saya raih di sekolah ini sepertinya tidak terlalu banyak. Saya pernah juara 1 lomba debat tingkat SLTA di Kecamatan Marbo yang diadakan oleh IMKM. Saya juga pernah mengikuti perlombaan koperasi tingkat kabupaten. Namun saya gagal meraih juara karena saya rasa persiapan saya kurang. Saya juga pernah mengikuti KSN tingkat kabupaten sebanyak 2 kali, dan KSN tersebut cabang mata pelajarannya itu kimia, dua-dua kimia, dan saya gagal di tahun pertama dan saya gagal juga di tahun kedua.
Jadi prestasi yang saya torehkan mungkin menjadi ketua OSIS itu adalah prestasi bagi saya, adalah kebahagiaan bagi saya. Saya menjadi seorang pemangku adat di struktur Ambalan yaitu Pramuka, itu juga prestasi bagi diri saya sendiri. Bagi saya sebenarnya prestasi terbaik adalah saat kita berhasil menggapai hal-hal kecil yang ada di sekolah ini. Kalian mendapatkan nilai 100 saat ulangan dengan persiapan yang matang, itu merupakan prestasi tersendiri bagi kalian. Jangan anggap prestasi itu adalah hal-hal besar. Di saat kalian juara nasional, juara umum, sebenarnya ada juga prestasi yang lebih kecil. Jadi cobalah untuk menghargai diri kita sendiri sehingga kita tidak akan kecewa dengan apa yang sedang kita lakukan.